Oke, kembali lagi di materi kreator berkolor versi 1 di kreatorbisakaya.com, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang mindset dan skill yang harus dikuasai oleh seorang content creator. Nah, ini adalah materi-materi pembuka yang teman-teman bisa dibilang kayak materi penyapa aja buat teman-teman, siapa tahu bisa bermanfaat gitu. Nah, di sini ada beberapa mindset dan juga skill. Jadi kita bahas mindsetnya dulu. Nah, mindset pertama yang teman-teman harus punya sebagai seorang content creator adalah tidak ada yang instan. Jadi teman-teman harus menyadari, walaupun ke YouTube itu kan, ke YouTube teman-teman bisa melihat orang-orang itu YouTube-nya naiknya cepat gitu kan, yang belum tentu masuk ke kalian atau belum tentu bisa bekerja ke kalian juga. Atau mungkin teman-teman bisa melihat, misalkan teman-teman punya teman gitu kan, dan YouTube-nya cepat banget berkembangnya. Nah, teman-teman misalkan ke YouTube ya belum tentu secepat itu juga gitu. Nah, jadi semuanya nggak ada yang instan, nikmati saja prosesnya, baik mencari subscriber, jam tayang, dan lain-lain. Atau cara yang cepat juga ada, misalkan kayak membeli subscriber, membeli jam tayang, ya itu sah-sah aja. Cuman kembali lagi setelah dimonetisasi atau setelah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, ya teman-teman tetap juga harus membuat konten. Jadi harus dinikmati semua prosesnya. Jadi dengan teman-teman membeli modal seperti ini juga, teman-teman harusnya itu mempercepat proses teman-teman daripada teman-teman belajar secara otodidak. Kalian belajar otodidak itu lumayan lama. Kalau saya itu sekitar 3 tahunan untuk menemukan satu formula yang teman-teman pelajari sekarang ini. Seperti itu. Kemudian mindset yang kedua adalah berbagi dan berkontribusi. Oke, kita sebelum ke penghasilan gitu kan, mungkin ke YouTube kita maunya penghasilan sekian, nggak masalah. Cuman mindset yang harus teman-teman sadari adalah teman-teman harus berbagi dulu, harus berkontribusi dulu, barulah teman-teman bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Barulah teman-teman bisa mendapatkan audiens yang loyal. Kalau teman-teman nggak berkontribusi, misalkan nggak membuat konten yang bagus, berkualitas, dan lain-lain, ya teman-teman nggak akan mendapatkan audiens. Ataupun teman-teman nggak berkontribusi, misalkan membalas komentar males, kemudian membalas DM segala macam males-malesan, ya teman-teman nggak akan mendapatkan audiens yang loyal atau interaksi yang bagus. Nah, itulah yang disebut dengan berkontribusi dan juga membuat konten seperti itu. Kemudian di sini mindset yang ketiga adalah mindset berusaha untuk konsisten. Kalau konsisten itu nggak termasuk ke mindset, tapi lebih ke aturan aja. Dimana kalau kita sudah berkomitmen dalam sebuah, bisa dibilang kayak ini kan sebuah pekerjaan gitu kan, atau sebuah mungkin side job gitu kan, ke YouTube menjadi seorang content creator, ya konsisten adalah harga mati kalau menurut saya. Apapun kalau dikonsistenkan gitu kan, pasti hasilnya akan bagus. Nggak cuma di sekedar di content creator aja, dimanapun atau mungkin pekerjaan apapun, kalau kita konsisten pasti hasilnya akan lebih cepat naiknya. Jadi teman-teman, misalkan sekarang untuk menjadi seorang content creator pasti ada titik jenuhnya. Tapi dengan teman-teman kayak menerapkan materi-materi yang saya ajarkan di sini, bagaimana cara mencari idenya, bagaimana cara mengatasi rasa bosan segala macam, teman-teman akan kayak bisa dibilang melewati fase itu, cuman akan lebih cepat dalam mengatasi hal tersebut, karena rasa bosan itu adalah musuh utama dari seorang konten kreator, khususnya YouTuber. Karena kalau saya pribadi biasanya sekarang bikin konten ngebut 1 bulan, ya bulan depan belum tentu bisa ngebut itu. Nah, itulah kayak rasa bosan itu pasti ada. Jadi di sini teman-teman mulai dari sekarang konsisten dalam membuat konten, konsisten dalam menerapkan strategi-strategi yang sudah saya berikan. Kemudian yang selanjutnya adalah skill. Nah, di sini teman-teman ada beberapa skill yang harus teman-teman kuasai ya dalam menjadi seorang content creator. Yang pertama adalah skill mencari ide. Jadi di sini random aja, dalam artian random, pembahasannya agak sedikit santai aja karena ini adalah konten penyapa. Jadi skill untuk mencari ide konten itu seperti apa? Seperti yang tadi kita bahas, konsistensi itu berhubungan dengan ide. Jadi kalau udah ide habis, ya teman-teman nggak akan bisa konsisten. Makanya di sini skill teman-teman yang harus teman-teman asah banget adalah skill untuk mencari ide konten. Kalau ide kontennya nggak habis, teman-teman akan otomatis akan menjadi konsisten secara otomatis gitu. Karena ada ide, udah pasti otomatis ya teman-teman akan mengeksekusi ide tersebut. Jadi ketika teman-teman sudah memiliki skill untuk mencari ide, maksud saya, di situ teman-teman akan ada terus konten yang akan dibahas seperti itu. Kemudian skill yang kedua adalah skill shooting. Nah, di sini teman-teman misalkan kayak, ya nggak semua sih kayak YouTuber itu syuting depan kamera seperti ini, tapi mau nggak mau, suka nggak suka, teman-teman harus mempelajari tentang lighting, kemudian mempelajari kayak tentang bagaimana posisi kamera movementnya seperti apa, cara berbicaranya bagaimana, kemudian cara syuting, mengatur mic, dan lain-lain. Ya walaupun di sini dibahas juga tentang peralatan dan lain-lainnya, teman-teman di sini harus menguasai dan setidaknya harus terus belajar bagaimana cara menghasilkan video dengan syuting yang baik. Seperti itu. Sebenarnya kalau untuk membuat video YouTube ya simple aja, ada kamera di depan seperti ini, ada mic seperti ini, ada lighting, ya udah tinggal kita ngomong materinya.
Seperti sesimpel itu. Cuman ya kalau nggak dicoba secara terus-menerus ya nggak akan, bisa dibilang nggak akan menemukan format kalian, atau nggak bisa menemukan rumus yang biasa kalian pakai untuk syuting. Jadi syuting itu penting banget ya, walaupun teman-teman misalkan kontennya tentang berita, tentang reupload musik, tentang mungkin kompilasi calon sarjana, tapi tetap untuk syuting itu bisa dibilang ya penting nggak penting untuk dipelajari, tapi minimal teman-teman mengerti lah tentang lighting dan juga tentang kamera seperti itu. Kemudian skill yang ketiga adalah skill editing dan desain grafis. Nah, di sini ketika misalkan kita sudah mencari ide konten, kemudian kita udah syuting ataupun rekaman ataupun screen record, nah di sini yang langkah selanjutnya adalah kita editing konten tersebut dan juga mendesain thumbnail dan juga desain-desain yang ada di dalam video tersebut. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang misalkan belum bisa desain grafis gitu kan, mungkin basicnya aja, di materi ini juga ada untuk kebutuhan desain grafis seperti banner, thumbnail, header dan lain-lain. Jadi buat teman-teman silahkan aja buka materinya. Jadi teman-teman di sini desain grafis nggak harus pro banget, tapi minimal bisa dan memahami desain grafis. Terutama sih di Adobe Photoshop gitu. Nah, untuk skill selanjutnya adalah editing. Jadi teman-teman ketika sudah selesai rekaman, sudah selesai screen record, misalkan nggak rekaman seperti ini, ya teman-teman kan wajib edit untuk bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi teman-teman untuk editnya itu bisa menggunakan Premiere Pro, bisa menggunakan di handphone, ada VN Video Editor. Jadi teman-teman bisa mempelajari, kalian bisa mempelajarinya di materi ini. Dan materi membahas tentang Adobe Premiere Pro juga iya, kemudian VN Video Editor juga iya, dan basicnya untuk editing video YouTube dan alur cerita film juga. Seperti itu. Jadi mau nggak mau, kalian harus memahami bagaimana cara editing yang baik dan bagaimana cara mendesain sebuah thumbnail ataupun desain video dengan baik. Karena itu akan sangat berpengaruh ke penonton kalian. Seperti itu. Dan itulah mindset dan juga skill yang harus teman-teman kuasai untuk menjadi seorang content creator.